Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam yang kami hormati warahmatullahi Bapak Dr. Ahmad Haryadi, SPD, selaku satu. Mohon izin Bapak, saya akan bertanya terkait dengan penggunaan teori atau pemahaman penggunaan teori dalam modul ajar yang digunakan dalam hal eh, kegiatan BG ini seperti apa, Ibu? Monggo Ji. jelaskan dengan singkat. Terkait teori belajar yang digunakan dalam modul ajar, saya Selamat. menggunakan teori belajar konstruktivisme atau teori yang membangun. Jadi peserta didik membangun pengetahuannya untuk menggali pengetahuannya agar pengetahuannya terbangun melalui diskusi serta nanti presentasi. Ngoten. Kemudian terkait dengan pengembangan pembelajaran, Ibu, bagaimana Ibu dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian ada itu aluran tujuan pembelajaran atau bisa disingkat dengan ATP, hingga kepada pendekatan technological, pedagogical, and context knowledge TPACK sampai kepada PBL dan PCBL Oh, ji. dalam hal MA yang dengan menggunakan itu seperti apa, Ibu? Oh, ji. Untuk pengembangan untuk pengembangan TP atau tujuan pembelajaran itu dirumuskan dari menganalisis CP atau capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah pada kurikulum. Jadi nanti CP dianalisis, kemudian diturunkan menggunakan taksonomi Bloom, ada C1 sampai C6, kemudian disusun menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran, nanti disusun dari yang paling mudah ke yang sulit sampai yang paling sulit. Setelah disusun maka akan jadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Untuk TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Untuk TPACK dalam modul ajar saya itu yang pertama, ketika saya mengajar menggunakan proyektor dan PowerPoint, maka itu masuk dalam TPACK. Nanti ketika pembelajaran menggunakan referensi dari YouTube, itu masuk juga di TPACK. Terus untuk evaluasinya, misalnya menggunakan Google Form, itu juga TPACK. Terkait model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti siswa diberikan masalah untuk menganalisis project based learning, berarti berbasis masalah. Nanti diberikan masalah dan siswa ditugaskan untuk menganalisis masalah itu. Penyelesaiannya dengan menyelesaikan masalah. Untuk project based learning itu berarti nanti penyelesaiannya dengan project atau produk. Kemudian terkait dengan materi ajar esensial hingga kepada advanced material secara bermakna tentunya yang isinya muatannya konten, filosofi hingga prosedur sampai kepada hikmah. Nah, itu dalam hal dimensi pengetahuan faktual, prosedural sampai kepada materi ajar yang bermuatan AOTS. Itu bagaimana, Bu, yang di dalam MA jenengan? Oh iya, untuk materi esensial itu berarti materi esensi yang harus dipahami oleh peserta didik. Dan kalau advance materi itu berarti pengembangan materi dari materi yang sudah ada. Nah, dalam modul ajar saya, materi esensialnya nanti menggunakan buku panduan yang sesuai dengan CP yang sudah ditentukan pemerintah. Nanti pengembangan materinya bisa menggunakan sumber yang lainnya. Oke, kemudian terkait dengan pendalaman asesmen atau terkait dengan apa penilaian, Ibu, mulai dari asesmen awal, normatif, sumatif, hingga teknik asesmen yang tentunya ada lagi instrumen yang berorientasi bagaimana, Bu, di MA jenengan, mau dijelaskan. Oh iya, pada MA saya untuk formatif, yang pertama itu diagnostik awal atau formatif awal. Diagnostik awal itu kognitif dan non-kognitif.
Selanjutnya, untuk formatif proses pembelajaran, nanti ketika sedang proses pembelajaran berlangsung. Setelah itu, formatif di akhir evaluasi. Dan sumatif. Sumatif di materi itu untuk kalau satu bab berarti sumatif di akhir bab, Pak. Oke, kemudian terkait dengan apa P5 PPRA, Ibu. Itu bagaimana, Bu? Mulai dari tahap penyusunan profil, tujuan, aktivitas, hingga kepada asesmen. Oh, iya. Sebelum menyusun P5 PPRA, itu kepala sekolah membuat sebuah tim. Nanti dari tim itu terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, sama kalau guru agama itu dilibatkan meskipun hanya sedikit. Yang pertama tahap pengenalan. Jadi tahap pengenalan itu nanti topik apa yang dikenalkan pada siswa, topik apa pengenalan. Yang kedua, kontekstualisasi. Yang ketiga, aksi nyata. Aksi nyata itu berarti apa yang akan dilakukan. Yang terakhir, refleksi dan tindak lanjut. Itu, Pak. Oke, kemudian terkait dengan penyusunan apa namanya proposal PTK atau persiapan PTK, Bu Nurul. Itu coba jelaskan, Bu, secara singkat apa sih yang melatar belakangnya atau pokok masalah dari latar belakang masalah itu adalah yang dituangkan itu. Untuk PTK yang saya susun itu pertama merumuskan masalah, menganalisis masalah. Apa masalah yang ada di sekolah itu, kemudian identifikasi masalah, setelah itu menentukan metode apa yang digunakan. Metode kuantitatif. Oke, terima kasih Bu Nurul. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Rahmat Jadi MPD. Pada beliau kami silakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Reza. Bu Nurul sudah menyiapkan kertas sama pulpen? Nggih, Pak. Sudah. Oke, tolong ditulis ya. Nggih. Oke. Silakan dituliskan basmalah lebih dulu. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dituliskan ya Bu ya. Eh, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nggih, Pak. Coba. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Sampun, Nah, Pak. diperlihatkan. Oke. Oke, maju sedikit Bu. Ke atas. Oke. Baik, cukup Bu. Oke. Berikutnya minta tolong dibacakan ayat ini Bu. Coba dibacakan yang paling bawah. Surat Al-Hujurat ayat 11 ya, Pak. Ya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Oke, baik. Shadaqallahul adzim. Nah, baik, cukup Bu Nurul Hidayah. Cukup ya Pak Reza ya. Oke, kita akhiri untuk ujian Bu Nurul Hidayah, kita cukupkan. Silakan mengundurkan diri dan untuk peserta berikutnya. Monggo silakan. Nggih, matur nuwun Bapak, Pak Reza, Pak Rahmat. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.